Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik anak-anakku semua. Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anakku, pada pertemuan kita yang kedua, kita akan membahas tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa telah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Akan tetapi, dalam perwujudannya banyak sekali mengalami pasang surut. Berikut akan kita bahas penerapan Pancasila. Yang pertama, pada awal kemerdekaan. Yang kedua, pada masa Orde Lama, yang ketiga pada masa Orde Baru, dan yang keempat pada masa Reformasi. Pada pertemuan kali ini nanti kita akan membahas penerapan Pancasila pada awal kemerdekaan dan pada masa Orde Lama. Untuk lebih jelasnya kalian simak video pembelajaran berikut ini. Penerapan Pancasila pada masa awal kemerdekaan tahun 1945 sampai dengan 1949. Tekad bangsa Indonesia untuk menerapkan Pancasila menghadapi ancaman berupa penyimpangan di antaranya. 1. Pemberontakan PKI Madiun tanggal 18 September tahun 1948. Pemberontakan PKI Madiun dipimpin oleh Musso bertujuan untuk mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Yang kedua, pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Pemberontakan DITII dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus tahun 1949. Tujuan utamanya adalah untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Dalam kenyataannya, gerakan ini bertentangan dengan syariat Islam dengan melakukan pengerusakan rumah penduduk dan fasilitas umum. Yang ketiga, pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. RMS didirikan oleh Christian Robert Stephen Sumokil pada tanggal 25 April tahun 1950. Tujuan RMS adalah membentuk negara sendiri dengan wilayah meliputi Maluku Selatan, Seram, Ambon, dan Pulau Buru. Yang keempat, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI atau Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta. PRRI Permesta dipimpin oleh Syarifuddin Prawiranegara dan Vence Sumual pada tahun 1957 sampai dengan 1958 di Sumatera dan Sulawesi. Gerakan ini merupakan bentuk koreksi terhadap pemerintah pusat yang dianggap telah melanggar undang-undang sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam pembangunan. Penyimpangan Pancasila pada awal kemerdekaan yang kelima, yaitu Angkatan Perang Ratu Adil. APRA merupakan militer sipil atau milisi yang didirikan oleh Kapten Kenil Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari tahun 1949. Westerling memandang dirinya sebagai sang Ratu Adil yang diramalkan akan membebaskan rakyat Indonesia dari tirani. Westerling bersekongkol dengan Sultan Hamid II
berusaha mempertahankan negara federasi yang dibentuk Belanda melawan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipimpin Soekarno-Hatta. Yang keenam, perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat ke Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Undang-Undang Dasar tahun 1950 memang berdasarkan Pancasila. Akan tetapi, dalam penerapannya lebih diarahkan pada demokrasi liberal sehingga tidak menjamin stabilitas keamanan. Siswa-siswi SMP dan MTS seluruh tanah air, kita lanjutkan pembahasan kita dengan penerapan Pancasila pada masa Orde Lama tahun 1959 sampai dengan 1966. Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan negara terpusat pada pemimpin negara. Demokrasi terpimpin yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno dilatar belakangi oleh beberapa hal di antaranya. Yang pertama, banyaknya gerakan separatis yang menyebabkan ketidakstabilan. Yang kedua, tersendatnya pembangunan ekonomi karena sering terjadinya pergantian kabinet. Dan yang ketiga, kegagalan Badan Konstituante dalam menjalankan fungsinya untuk menyusun Undang-Undang Dasar. Siswa-siswi SMP dan MTS di seluruh tanah air, kita lanjutkan pembahasan kita pada penerapan Pancasila pada masa Orde Lama tahun 1959 sampai dengan 1966. Walaupun konstitusi negara sudah kembali kepada Undang-Undang Dasar tahun 1945, namun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan. Yang pertama, pengangkatan presiden seumur hidup berdasarkan ketetapan MPR nomor 20 tahun 1963. Yang kedua, pembubaran DPR hasil pemilu oleh Presiden berdasarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1960 pada tanggal 5 Maret tahun 1960. Yang ketiga, pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang beranggotakan anggota DPR GR, utusan daerah, dan utusan golongan oleh Presiden. Demikian materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga dapat menambah wawasan pengetahuan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.